warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrianti, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Hari ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh Ibu Anissa. Beliau adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Islam Atira 1 Makassar. Gimana kabarnya Bu Anissa? Alhamdulillah baik Ibu. Hari ini agak lowong ya waktunya untuk kita melakukan pra-observasi. Betul. Baik. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran Ibu Anissa sekaligus melakukan supervisi akademik. Nah, mungkin Ibu Anissa sudah tahu tujuan dilakukannya supervisi akademik ini? Belum Ibu, saya belum tahu apa tujuannya. Ya, jadi tujuannya ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu Anissa lakukan, sekaligus menjadi persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran, sehingga Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa dengan semangat serta percaya diri. Oke. Nah, di dalam percakapan ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Boleh ya Bu? Boleh. Pertama, apa tujuan pembelajaran yang Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu Bu, pertama di kelas 12 itu peserta didik mampu menyusun argumen yang logis dan relevan melalui metode debat. Menyusun argumen yang logis dengan metode debat. Oke, baik. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Nah, area pengembangan yang ingin saya capai itu bagian aspek berbicara dan mempresentasikan. Aspek berbicara ya. Dari 4 aspek berbahasa lainnya yang difokuskan adalah berbicara. Baik. Oke. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas? Rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas itu menggunakan metode debat seperti tujuan pembelajaran. Nah, modelnya itu problem based learning. Ya, jadi ada diskusi kelompoknya, ada yang presentasinya, terus ada isu atau mosi yang diberikan sama peserta didik. Mereka berdiskusi, menyusun argumen-argumen, kemudian mempresentasikannya melalui debat. Oke, baik. Nah, media apa yang akan Ibu Nisa gunakan? Nah, yang pertama itu media Canva sebagai materi, pengantar materi untuk peserta didik. Kemudian ada video atau gambar-gambar yang berkaitan dengan debat-debat sebagai pertanyaan pemantik siswa. Terus ada dari buku juga, cuman referensinya tuh lebih ke melihatkan video atau cara video atau gambar yang diperlihatkan peserta didik. Oke, baik. Kira-kira kapan nih dilaksanakan pembelajaran ini? Insya Allah itu hari Rabu Ibu. Rabu besok ya, untuk kelas 11. Oke, baik. Nah, jadi hari ini hari Selasa besok saya akan datang ke dalam proses pengajaran Ibu Nisa. Setelah melakukan observasi, kita akan melakukan pasca observasi di dalam kelas. Nah, Ibu Nisa, sebelum mengakhiri percakapan ini, kira-kira apa yang Ibu Anissa dapatkan dalam percakapan pra-observasi ini? Nah, yang saya dapatkan tentu saya bisa lebih menguatkan lagi rencana pembelajaran saya dari masukan-masukan Ibu, apa yang perlu saya lakukan dan apa yang misalnya saya kuatkan di situ. Jadi ini menambah pengetahuan saya dan bisa lebih memahami lagi apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Oke, baik Bu Nisa. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga lancar proses pengajaran. Amin. Baik, demikian percakapan pra-observasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya.
Abdul Wahid, Asyafwan, Azabaika, Zidan, Alifka, Alifia, Ali Bisril, Asila Rehana, Ashila Azara, Ayun Sari, Devika, Ilham Syafa, Safa, Kayana, Tasya, Arika, Izin, Muhammad Dayan, Satria, Saki, Nabila Zahra, Zahira, Nashwa, saya, Najwa, Siti Humaira, Andi Alia, Muhammad Sal, Sama Arifin. Sama Arifin. Sal, Mila, sebelum kita memulai pembelajaran, coba lihat dulu bisa ditata. Coba lihat bisa keliling ada sampah tidak? Tidak. Di bawahnya. Ini. Coba lihat di bawahnya ada sampah. Kalau ada sampah silakan diambil dulu sampahnya. Buang di tempat sampah. Kita sadar dulu, kita Lisa. Lihat sampah. Ambil. Lisa. Ya, sampah ambil. Sampah. Mana sih? Masa Bu. Kenapa ya? Tanya Bu. Lisa, lihat sampah abaikan. Abaikan. Kita peduli dulu di lingkungan sekitar kita. Setidaknya di bawah kalian tidak ada sampah. Nah, kemudian yang laki-laki coba berdiri. Coba berdiri dulu. Tekan itu Kak. Terima kasih, sudah laki. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat biasa. Ya Allah, selamat. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Kita bertemu lagi pada pembelajaran kali ini, pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum ibu mulai, bahasa Indonesia bersama Ibu Anis. Ini sudah kan kurikulum teks argumentasi. Sudah ada catatannya. Dan kita merefleksi dulu pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu, peserta didik mampu menyusun argumen secara logis dan relevan melalui metode debat. Jadi kita akan menyusun per kelompok 3-4 orang dalam per kelompok menyusun argumen secara logis dan relevan sesuai dengan mosi yang kalian dapatkan melalui metode debat. Siap? Ya. Siap? Ayo, di sini nih dilihat bagaimana kita mempertahankan argumen. Oke, sebelum ini mau tanya dulu.
di surah Al-Imran itu sudah tercantum bahwa kita diajarkan sikap lemah lembut akan membuat itu orang lebih terbuka terhadap pendapat. Jadi jangan yang langsung emosi, boleh. Nah yang kemudian itu kaitannya dengan tes argumentasi, kita tuh sikap lemah lembut ditunjukkan dengan cara menyampaikan pendapat dengan sopan, menghindari kata-kata kasar atau menghina, menghargai pendapat orang lain, dan bersikap membangun suasana diskusi yang kondusif. Jadi jangan langsung marah-marah kalau berbeda pendapat dengan teman ya. Bersikap lemah lembut dulu. Ciptakan suasana yang kondusif. Kemudian di surah Al-Imran itu toleransi terhadap perbedaan pendapat. Nah kaitannya itu kita harus siap menerima bahwa tidak semua orang itu sama pendapatnya dengan kita. Jadi pasti ada yang berbeda. Tidak semua orang pendapatnya harus sama. Kita harus berpikiran terbuka bahwa orang lain itu punya sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga toleransinya adalah musyawarah sebagai jalan solusi. Jadi dalam berargumentasi, kalau misalkan ada masalah, kemudian ada jalan buntu, berbeda pendapat, kita usahakan bermusyawarah dulu. Mencari solusinya sama-sama, mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang, dan menemukan solusi yang terbaik. Dan yang terakhir itu, setelah kita berusaha, kita serahkan semua kepada Allah. Sama dengan kehidupan sehari-hari kita. Kalau misalnya kita sudah berjuang, sudah berusaha, kita belajar semaksimal mungkin, tidak ada usahanya, kita serahkan lagi kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Jadi itu toleransinya menunjukkan spiritualisasi kita dengan teks argumentasi. Ini diingat nah, kalau perlu hafal ayatnya. Karena ini akan masuk nanti juga di ujian kalian pasti. Nah, Ibu ini kembali terkait dengan struktur teks argumentasi. Coba Safwan baca. Besar suara kanan. Jadi secara umum itu ada pendahuluan, argumen, dan bentuknya. Pendahuluan itu adalah pernyataan pendapat kalian, apakah setuju atau tidak. Kemudian argumennya itu adalah bukti kalian, alasan, buktinya, datanya mana. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Nah, yang kemudian langkah-langkah, Ibu itu kembali langkah-langkah, coba Salva baca. Satu, topik yang menarik terdepan, dua, tesis, menentukan pendapat tentang topik tersebut, tiga, kumpulkan bukti dari informasi yang mendukung dari berbagai sumber yang terpercaya, empat, susun argumen, atur tulis dan melakukan pembelaan, lima, tulis teks, mulailah menulis teks, argumentasi yang jelas dan ringkas, enam, simpulkan dengan menyatakan atau menegaskan kembali posisi yang ada tentang topik. Ini akan kita lakukan sebentar. Kalian di kelompok akan melakukan menguji topik. Topiknya itu ya, jangan pakai skill. Sudah ada topiknya. Kelompoknya silakan berkelompok 3 sampai 4 orang. Kita berkelompok dulu. Saatnya berkelompok. Silakan dibagi menjadi 3 sampai 4 orang dalam satu kelompok. Dua, yang 4 bagi sampai masuk di sini. Sendiri, masih sendiri tahu kepala. Di bawah nanti di sini. Aku di rumah. Tidak boleh. Sana apa deh? Ini sana boleh. Ada rasa di sini. Ada rasa di sini, Bu. Rasa. Tidak ada rasa di sini. Sakit. Masih nanti. Masih Sakit Bu. rasa. Masih di jam 9.30 ada di sini. Lagi 13
Ibu kali pilih kali. Coba tongkrongan pendapat tak gimana? Oh, itu juga ada. Kalau dari saya itu kan kurang di satu dua kelompok. Ibu pendapatku. Full di sini. Belum jawab, mengajukan dulu pendapat. Ibu. Oke, yang laki-laki bagi dua, 3 orang dua. Silakan. Istri ke sahabat. Pakai biru mulai di sana. Iya, Pak. Ibu kenapa yang udah datang tadi aku juga ada susu? kan udah datang gitu. Biar kan dia kan cowok sendiri. Belum tentu siapa tadi yang datang ini. Biar coba 5 ibu. Masih cukup 5, banyak sekali. Iya, apa ini? Iya, ibu dapat sendiri. Jangan bikin kalian berkelompok tidak ada yang ngomong, dah semuanya ngomong. Iya, Bu. Bicara semua ibu. Ibu silakan berlima. Nah, sebentar itu akan memberikan mosi secara acak dengan sekuel. Kemudian kelompok mendiskusikan topik perdebatan. 2 kelompok dipilih secara acak maju ke depan. Nah, kemudian yang tidak, kalau ini penting juga, yang tidak berdebat di atas itu menuliskan simpulan dari debat yang di atas. Oh, jadi kita berdebat, Ibu. Iya, tidak semua kelompok. Misalnya kelompoknya Fatih dengan kelompoknya Sila. Semua naik. Kalian bertiga. Kelompok yang lain silakan menuliskan simpulan terhadap debat yang di atas. Oh. Kira nggak? Oke. Oke. Ibu perlihatkan dulu mosinya ya. Lila sama siapa? Berempat. Kenapa tuh? Apa tuh? Siapa nih ya? Mau saya? Ini topik perdebatan. Aku sorry, apa itu? Ada 10. Silakan dibaca. Astagfirullahaladzim. Enggak mengerti. Kita speed dulu. Ya, speed. Sebelum di speed, kira-kira kalian mau ambil yang mana, topik mana? Iya, debat kan? Kalau debat. Ya, semuanya harus diakhir kan? Ibu ada di waktu untuk baca. Ada. Diberi waktu untuk mencari. Baca maksudnya tuh, Bu. Enggak lah. 1 jam. 15 menit. 1 jam. Ya, sampai jam 9 loh, Ibu. Jadi kita Tidak, sampai di 15 Jam menit. 3 tuh. Oke, karena mestinya ada 10, berarti kita di sini sudah ada 10. Pakai bisa pertama. Kaki bawa ke iPad. Pakai bicara pertama. Oke. Ada, kasih lagi pembicara 2. Yang susah nih. Iya, pembicara 2. Dia bagian kontra. Yang harus membantah dan menembak. Iya. Semangat ya, semangat. Ih, bagaimana menjelaskan? Membantah kemudian Sudah didapat di mana? Ada yang sebentar ibu lihatkan bagaimana struktur debatnya. Oke. Kita screen dulu mosi, kemudian ibu beri waktu untuk diskusi. Oh, jadi satu mosi dulu untuk semua, Ibu. Ya, semua. Dan belum tentu yang lain toh. Tapi tetap harus mencari. Karena diacak. Kerja 10 kali. Iya, karena diacak toh. Oke, Pak. 1, 2, 3. Apa ini yang biasa? Mosi keberapa? Debatnya. Jelek-jelek. Enggak, kita tuh harus cari masalah. Apa mau cari dulu? Media sosial merusak interaksi sosial antar individu.
dulu mosinya. Silakan dicatat mosinya. Satria. 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 Bu, satu mosi semua kelompok. Tapi itu akan aja. Siapa yang naik? Dicari tentang itu. Kayak cari di Ih, program tadi. Iya, betul. maksudnya. Jadi kita cari soal materinya bisa aja. Tidak cari program. Silakan duduk dulu. Ada semua detail di kelompok kak? Ada. Jangan dulu mencari sebelum ibu kasih waktu lah. Oke. Sambungkan wifi kok. Kita berhenti dulu sejenak. Ya Allah. Sebelum berdebat toh. Sebelum berdebat, sebelum berpikir, kita berhenti dulu sejenak. Ayo, hentikan sejenak. Silahkan main HP. Apa yang ada di sekitarmu, coba perhatikan baik-baik. Kemudian pejamkan mata. Jangan ada yang berisik, kan? Jangan tidur juga. Nanti ada yang tidur. Pejamkan mata, pejamkan mata. Pejamkan mata lagi. Lumayan, pejamkan mata. Iya, ada itu mata. Tidak salah. Tidak salah matanya. Itu sudah mata. Kita begini loh. Apa ya? Tutup mata. Siapa yang mau? Wih, kalau ML kalau ada segalanya itu wajib atau kayak optional cari Tidak, Oke, silakan tutup matanya. Jangan ada yang mengintip siapa. Tutup mata. Tarik nafas dalam-dalam. Jangan dibuang. 4 detik tarik nafas dalam-dalam. Jangan. Kayak anak bangun. Rejua. Asap. Tarik nafas dalam-dalam 4 detik. Tahan 2 detik. terus gini saja. Buang. Lagi. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Sekarang amati coba perasaan dengan jujur. Coba peluk diri tak sendiri. Ayo, Lina. Peluk dulu diri tak sendiri. Apa yang kalian sekarang rasakan? Kan hubungan Sedih. Ngantuk, marah, kak. Pikirkan dulu hal-hal yang membuat kalian kesal. Adik, tak bisa buka bulu. Salah bulu kita Pikirkan dulu yang biasa membuat kalian marah. Ayo, Alia, pikirkan hal-hal. Alia duduk mata Alia. Devika, apa yang membuat Nashwa kesal? apa yang membuat kalian biasa marah, kesal? Apa yang biasa kalian membuat kalian sedih? Yang membuat saya malas dan bahagia. Rasakan dulu kita sendiri, rasakan dulu kita. Kitanya marah nih sama orang. Marah sekali. Sampai-sampai ke orang nambah sedih. Saya ada juga nangis. Tidak apa-apa kalau ada yang mau menangis. Ibu kabar sekali sebelum gimana lagi? Silakan ibu ini. Nashwa itu mau gitu ya? Kalian untuk curahkan kalian, perasaan kalian.
Sudah dikit-dikit. Jangan lebih sampai kami. Sampai mimpi kita di kesuksesan. Sampai bisnis sampai ibu. Sampai bisa dipisah sekali. Ya, pertahankan pikiran positif itu. Ayo sekarang berterima kasih dulu sama diri kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Ini metode bisa kalian terapkan pada pagi hari. Jadi kalian itu memeluk diri sendiri, bukan kayak karena kalian itu kesepian atau apapun, tapi kalian itu cintai dulu diri kita sendiri. Cintai dulu diri kita sendiri, hargai, terima kasih sama diri kita sudah bertahan sejauh ini dengan segala kesibukan. Ingat di masa depan saya yang cerah yang tadi sudah dibayangkan. Ingat di tujuan ke arah sana. Jangan lupa dengan doa orang tua dan selalu ingat Tuhan. Cintai dirimu. Minumnya tiap hari. Itu iklan. Oke, kita lanjut. Cintai diri. Bagaimana perasaannya dulu setelahnya? Aman nih? Argumen. Ayo pergi. Jadi sampai ibu sudah berpikir positif. Bisa bos. Ibu. Saya hati ada lima. Dilarang ibu orang bertengkar bu. Tidak ibu suruh bertemu. Argumen. Ingat sudah hari Imran ayat 159. Kalau berbeda pendapat, Ki, bagaimana? Sifat ibu jadi beranggap besar. Kita bermusyawarah ini yang mana toh? Dengan sikap yang lembut. Jangan ada yang berkata-kata kasar. Kasar gitu kan? Mas coba ibu. Aku kaki. Oke, ibu kasih sekarang waktu 15 menit. Kurang bu. Silakan cari materi. Kenapa 15 menit sih bu? 20 menit. Pas 15 menit. Siapa yang mau siapa yang mau? Sebentar ya, Cak. Iya bu. Dua-duanya. Gimana strukturnya itu? Kalian cari dulu informasinya dulu sebanyak-banyaknya. Jelaskan lagi. Dicatat di bukunya, tidak ada perangkat di bawah di atas itu. Tidak ada perangkat elektronik yang di bawah di depan. Jadi dicatat di argumenta. Dalam satu kertas murid berkelompok. Iya. Aku berarti. Bisa aku kertas. Dobet. Nabe. Jam 9 kita sudah mulai. Ini pro ini. Cari informasi terkait emosi yang pertama. Mana? Pilih karena kau yang lupa. Oh, ke depan sebentar. Langsung kali lagi. Jadi silakan dicatat. Cari bu. Dan cowok juga silakan mengisi. Ini tuh ada nih. Ini tuh ringkasan kayak tadi yang kita ceritakan. Bukan cuma dibaca sih juga ini. Tapi yang ini kita baca ya. Ini aja yang dibaca. Mana yang mana? Yuk, Iya. siapa yang pro kontra? Sebentar ya, Cak. Ada nih, ada. Ya cari itu juga toh. Kan setiap
semoga pro ini beda. Media sosial. Sekarang maksudnya Sekarang. Iya, supaya kita ya. Ada iya, ibu nanti mau media sosial. Kelompok ini kan tulis kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Rusak interaksi Kita sosial. berapa? Yang pertama kelompok apa itu? Coba kasih ya. Sosial. Ini dulu. Memang cara menjelaskan ini mbak atau pas poin? Silakan cari dulu. Masih banyak di waktu. Masih ada Ditulis 12 menit. Per poin. Nanti setiap poin itu yang akan kita implementasikan. Gua tak ada gelar. Kamu baru merah, kamu biar banyak data ya. Silakan berdiskusi. Kenapa kau jadi ini juga kan? Ini kan ada juga. Iya, nanti kan dia Atau lupa yang setiap satu slide kita tulis sendiri. Tim 1, Kayak 2, kamu simpulkan 3, iPad-nya kamu sendiri bahwa di sini kan Tiga tuh. itu kan pas kan itu sama kayak di body pas. Coba di sini. Semakin berumur waktu semakin jadi podcast. Apa tidak? Anu tuh media sosial harus ada interaksi sosial. Kopinya sampai HP-nya sama. Sisa 11 menit. Kopinya sampai HP. Jaringan belum pakai. Tidak ada di Masa nggak boleh dibawa kayak iPad ke depan? Tidak boleh bawa iPad. Yang
Kau juga datang ke sini. Tambah 5 menit please. Tidak. 10 menit lagi. Boleh deh. Kalau ibu dia 15 menit cari materi pro kontra.
itu lagi di tengah. Itu lagi di lawan. Ya mana tim 3? Mana ada batu lagi? Silakan dulu tampil di depan. Yang Pro kontra ya. Tidak bisa begitu kan? Bisa kalau harus cepat. Bu, dan siap pilih Pak. siapa yang mau pilih? Kontra Bisa, atau iya, pro? Saya pro. Pro. Iya, yang pro di sini, sini. Perwakilan dua orang. Gue mau kontra atau pro? Perwakilan. Gue mau kontra pro. Mau pro di kontra. Pro. Ikut naik. Silakan siapa yang skin antara kalian berdua? Sekali mau saya. Dan bismillah dulu sobat. Sobat. Bismillah dulu. Kontra. Bismillah nah. Ada Kontra. berdoanya. Kontra. Caranya Kontra. Biar nih. Ada beto. Oke. Jadi tim Ibu kita belum jelaskan ibu. Ada jelasin. Jadi itu begini. Dia tahu. Setahu nama ada banyak satu. Ada itu kan. Cara dua ini ya. Jelaskan nih soal argumen dan datanya. Cara tiga itu kan. ini membentuk kelompok itu punya. Jadi ada juga yang bisa Tidak mau pilih. siapa itu? Siapa? Silakan naik yang pro dan kontra itu. Sepertinya kan di sini sepertinya. Ibu. Tiga. Aku kira ikut satu. Ih, minimal pakai meja, biar ala-ala. Satu mejanya di sini. Dede. Cepat nih. Ih, nggak enak itu udah pakai meja. Ini ada meja. Ayo. Mama dulu nih, siapa tahu mau pakai. Ayo silakan. My friend, we are friends. Yes. Yes, friend. Ambil kalian kasih lagi. Gimana jelaskan bagaimana seperti cara Saya sama dia dulu. Dari sini dulu. Beneran? Oke. Mana? Apa tadi fungsinya? Media sosial merusak interaksi sosial. Berarti kalau saya tim moderasi saya tidak setuju toh? Iya, Saya berarti kau bilang media sosial merusak. Oke. Itu ada di bawah di atas. Guru tawa. Kalau saya tipu kan tidak menyuntik. Tidak. Saya bisa Tidak ada hotel. Tidak ada hotel. kan maksudnya tuh 15 baru pro dan kontra. Ya tidak ada fokus kita kontranya dan pro-nya. Salah Harusnya satunya kita duduk di depan untuk komunikasi. nggak bisa kayaknya. Maksudku saya 15 menit. Oke. Belum kusur di depan nih, belum kusur di depan. Mari silakan duduk dulu. Silakan duduk di posisi masing-masing. Ibu instruksikan dulu yang pertama yang debat. Yang debat, silakan kalian menentukan siapa pembicara pertama, kedua, dan ketiga. Pembicara yang pertama berbicara adalah tim pro. Tim kontra. Tim kontra dulu yang berbicara pertama. Pembicara pertamanya, misalnya Rasul pembicara pertama. Dia menyatakan argumen yang sah. Kemudian tim pembicara kedua dari pro menyanggah. Kemudian kembali lagi ke pembicara kedua, menyanggah pembicara pertama. Begitu seterusnya sampai pembicara ketiga. Pembicara satu dulu, misalnya ini kontra pembicara Azra pembicara satu yang menentang argumen pembicara pertama.
Jadi kayak 2 jam deh. 2 jam. Oke, 3, 2, 1, silakan dimulai. Saya sebagai moderator, Ibu yang sebagai moderator nah. Oke. Selamat pagi. Hari ini kita akan menampilkan 2 kontestan debat dari 11-2 yang mosinya adalah media sosial merusak interaksi sosial antar individu. Sebagai tim kontra ada Nashwa, ada Ashila, dan ada Alivia. Dari tim pro ada Azabaika, Rajwa, dan Kayana. Dengan ini saya persilakan untuk tim kontra memaparkan argumennya terlebih dahulu. Pembicara pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai pembicara pertama akan memaparkan argumentasi kami mengenai media sosial yang merusak interaksi antara individual. Media sosial adalah alat yang memperkuat keterhubungan, memungkinkan orang untuk tetap terhubung dimanapun dan kapanpun dengan menyediakan akses ke dukungan emosional dan komunitas. Media sosial justru memperkaya interaksi sosial, memperluas jaringan, dan memfasilitasi komunikasi lintas batas. Dan juga media sosial memberikan kesempatan untuk networking. Media sosial membuka peluang untuk membangun jaringan profesional yang tidak terjadi tanpa platform ini, atau membantu dalam karir. Jadi membantu karir seperti work from home yang mempermudah pekerjaan. Oke, terima kasih untuk pembicara pertama. Saya persilakan untuk dari tim pro pembicara pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicara pertama dan sebagai tim pro, saya akan memberikan argumentasi saya. Media sosial adalah sebuah tempat untuk menyimpan berbagai konten seperti profil, informasi, reportase, dan kejadian. Dampak negatif yang dapat kita ambil yaitu menjauhi orang-orang yang sudah dekat, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk terhadap dari orang lain. Pada tanggal 2 September 2024, survei yang dikutip dari We Are Social sebanyak 49,9% atau sekitar 139 juta dari total populasi Indonesia aktif menggunakan media sosial per Januari 2024. Oleh karena itu, Indonesia saat ini menjadi negara keempat terbanyak di dunia yang penggunanya mencapai 167 juta menggunakan media sosial. Maka dari itu kami sangat menyetujui mosi pada hari ini. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama dari tim pro. Saya persilakan untuk tim kontra dari pembicara kedua. Baik, saya akan menyaga argumen dari tim pro. Menurut data penelitian Harvard University tahun 2020 menunjukkan bahwa media sosial mendorong diskusi yang lebih luas mengenai isu-isu politik. Yang kedua, studi oleh The American Journal of Sociology tahun 2018 menunjukkan bahwa 75% pengguna media sosial merasa lebih dekat dengan keluarga dan teman berkat media sosial. Dan juga studi dari University of California tahun 2019 menunjukkan bahwa 54% pengguna merasakan dukungan emosional dari komunitas online. Terima kasih untuk pembicara kedua dari tim kontra. Saya persilakan untuk pembicara ketiga dari tim pro. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sasabila Suntoro berdiri sebagai pembicara 2 dengan senang hati. Saya menyetujui mosi yang diberikan pada hari ini. Sebelum saya membidas dan mematahkan argumen lawan, saya akan menarik 3 poin penting yang patut kita garis bawahi yang dikatakan oleh pembicara kami. Yang pertama adalah medsos pada dasarnya berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan berbagai konten. Dan yang kedua, dampak negatif yang dapat kita peroleh adalah medsos menimbulkan konflik masalah privasi. Bagaimana tim lawan bisa sangat yakin bahwa 70% pengguna media sosial dekat dengan keluarga dan menambah masalah? Tercatat pada Badan Statistik per Januari 2024 terdapat 839 kasus bunuh diri. 300 diantaranya adalah remaja yang stres dengan gejala tidak memiliki teman di kehidupan nyata. Seperti yang dikatakan oleh pembicara satu kami tadi, bahwa per tanggal 16 Februari 2024, Badan Statistik menunjukkan Indonesia menjadi negara keempat pengguna medsos terbanyak di dunia. Studi kasus menunjukkan nyata bahwa stres remaja disebabkan oleh media sosial. Remaja saat ini lebih memilih untuk berselancar di media sosial daripada berinteraksi langsung dengan orang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pembicara ketiga dari tim pro. Saya persilakan untuk pembicara ketiga dari tim kontra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifira Penyanyi Andara selaku pembicara 3 akan menyanggah argumentasi dari tim pro. Jadi yang pertama, menurut data yang kami dapatkan juga, survei McKinsey dan Company 2020 menemukan bahwa 74% responden merasa media sosial membantu mereka tetap terhubung selama pandemi juga. Dan juga menurut data yang kami dapatkan, dengan media sosial banyak orang yang mendapatkan dukungan emosional karena medsos dapat menjadi tempat bagi individu untuk mencari dukungan emosional dari orang lain. Dan juga ada beberapa poin yang kami dapatkan sebagai dampak dari adanya media sosial. Yang pertama, meningkatkan keterhubungan, dan juga dengan media sosial memungkinkan orang untuk terhubung dengan mudah oleh kerabat, teman dekat maupun orang yang ada di jarak jauh. Yang kedua, fleksibilitas komunitas, yaitu dengan media sosial kita dapat lebih mudah untuk bisa berkomunikasi kapan saja dan dimanapun itu. Dan yang ketiga, yang sesuai dengan tim pro sempat ungkit, yaitu terkait kasus bunuh diri. Bahkan ada juga data yang menunjukkan bahwa dengan media sosial kita dapat mendapatkan dukungan sosial melalui online. Banyak orang yang merasa mendapatkan dukungan emosional yang baik dari media sosial, karena media sosial menyediakan komunitas yang dapat membantu banyak orang. Yang keempat adalah interaksi multikultural, dan juga dengan media sosial kita dapat terfasilitasi untuk bisa berdiskusi dengan lintas budaya. Dan yang terakhir, komunikasi virtual. Dengan komunikasi virtual, media sosial membentuk komunitas online yang kuat, sehingga orang-orang yang memiliki minat yang sama dapat saling berinteraksi dan saling mendukung. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara ketiga dari tim pro. Saya persilakan untuk tim pro untuk menegaskan ulang argumennya. Baik, saya adalah pembicara ketiga dari tim pro. Saya akan mengkolaborasi argumen dari pembicara 1 dan pembicara 2. Pembicara 1 kami mengatakan bahwa dampak negatif dari media sosial adalah menurunnya interaksi sosial pengguna media sosial di kehidupan nyata. Ini terbukti dari studi kasus yang diberikan oleh pembicara 2 kami. Stres remaja disebabkan oleh media sosial. Sebagai tambahan, 50% remaja mengidap stres dan depresi karena media sosial. Bagaimana tim lawan sangat yakin bahwa media sosial meningkatkan hubungan emosional. Pembicara 2 kami saja telah mengatakan fakta bahwa 300 kasus bunuh diri disebabkan oleh pengguna media sosial. Dengan mempertimbangkan lebih banyaknya dampak negatif daripada dampak positif media sosial terhadap interaksi sosial, dengan bangga kami tim pro sangat menyetujui mosi yang diberikan hari ini.
Oke, terima kasih untuk penegasan ulang terkait dari tim pro. Saya persilakan dari tim kontra untuk menegaskan kembali argumennya dan posisinya. Terserah. Baik, saya sebagai pembicara ketiga akan menegaskan kembali terkait argumentasi kami. Setelah semua tunggu dulu Ibu. Baik, kami akan menegaskan kembali terkait argumentasi kami, yaitu yang pertama, dengan fakta yang terjadi juga banyak orang yang merasa mendapatkan dukungan bahkan selamat dari masa terpuruk mereka dengan media sosial. Setelah semua argumen didapatkan, kami paparkan, kami yakin bahwa media sosial justru memperkaya interaksi sosial kita. Media sosial ini memungkinkan kita tetap terhubung dengan lebih banyak orang, menawarkan dukungan emosional dan memfasilitasi komunikasi global. Media sosial jika digunakan dengan bijak adalah alat yang memperkuat hubungan sosial di era modern ini. Maka dengan banyaknya data dan fakta juga yang terjadi dengan media sosial, banyak sekali orang yang sangat terbantu melewati masa keterpurukan mereka. Bahkan banyak sekali orang yang mendapatkan dukungan emosional yang baik dari media sosial. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penegasan ulang dari tim kontra. Dengan ini saya tutup perdebatan kontes kedua tim. Terima kasih. Sama-sama. Aman Bu. Ibu kasih dulu umpan balik ya terkait dengan debat yang tadi yang kalian lakukan. Ada beberapa dari kalian yang sebenarnya jago public speaking, ternyata, tapi diam-diam. Ya Azza itu bisa dioles lagi kembali. Kayana, Asila, Tia, dan semua masih ragu-ragu. Tapi sudah hebat. Kalau radio kan pernah ikut debat ya? Iya Bu. Sudah kita. Jadi kan salah. Untuk yang tidak pernah ikut debat tadi itu, saya apresiasi kalian sudah bisa membawa argumen kalian sesuai data by data. Kenapa ibu tidak mengizinkan untuk membawa teks atau semacamnya? Ibu supaya kalian lebih terfokus datanya. Dan itu terlihat. Dan cara kalian public speaking itu bisa diasah kembali menjadi lebih baik, menjadi pro lagi caranya kalian berargumen di atas. Nah untuk yang lain silakan dikumpulkan hasil kesimpulan. Ibu, Bos, ada presentasi. Ini 2 menit lagi ditutup. Siap komentar nggak dulu ini? Di kertas boleh Sampai jam berapa ini? Ini Pak. Baca. Oke,
sebanyak mungkin. Data-datanya ada, bukti-buktinya ada. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan kembali simulasi debat. Yang tidak datang hari ini Ibu akan bagi kembali, dia akan di tim 6. Jadi akan ada lagi 2 yang tampil. Akan ada 2 lagi yang tampil. Oke? Ibu akan acak lagi mosinya, bukan lagi mosi yang sama. Mosi yang berbeda. Mosi yang berbeda lagi. Dan timnya lagi acak lagi siapa? Untuk yang sudah tampil itu akan tidak berdebat lagi tetapi menyimpulkan. Oke? Ibu selesai. Ya, untuk hari ini terima kasih atas kehadiran kalian. Terima kasih atas keaktifannya. Semoga pekan depan debatnya lebih seru dan mosinya lebih seru. Sekian dari Ibu. Ada yang mau berpendapat dulu? Atau ada yang mau mengungkapkan pendapatnya terkait pelajaran kita hari ini? Insya Allah. Kayaknya ada maunya nanti. Iya itu. Salah, mari kita tahu dia tugasnya kalau bisa. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan ditutup dengan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrianti, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari SMA Islam Atira 1 Makassar. Kali ini saya tidak sendiri tetapi didampingi oleh 2 orang yang hebat. Yang pertama Ibu Risnawati selaku pengajar praktik dan yang kedua adalah Ibu Anissa Mahmud selaku guru Bahasa Indonesia di SMA Islam Atira 1 Makassar. Baik, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi yang sebelumnya kita telah melakukan 2 kegiatan. Yang pertama adalah pra observasi dan observasi ataupun supervisi pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Anissa Mahmud. Nah, namun yang pertama yang harus kita pahami dulu, kita harus tahu tujuan dari supervisi pasca observasi ini. Ya, jadi tujuan dari observasi ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran di kelas sesuai dengan rencana yang disusun pada pra-observasi dan pada kegiatan observasi di kelas yang telah berlangsung beberapa hari yang lalu. Nah, supaya kita bisa mengidentifikasi tindak lanjut ke depannya seperti apa, maka kita melakukan kegiatan ini. Selanjutnya, tujuan percakapan pasca observasi ini untuk mengevaluasi dan merefleksi terkait kegiatan observasi yang sebelumnya telah dilakukan. Oke, baik Bu Nisa, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Baik, alhamdulillah. Kemarin kan kita sudah melakukan pra-observasi, ada beberapa rencana pembelajaran yang Bu Anissa paparkan dan telah diaplikasikan pada kegiatan observasi di kelas. Nah, bagaimana perasaan Ibu Nisa setelah melakukan proses pembelajaran di kelas? Terkait dengan perasaan saya melakukan pembelajaran itu cukup puas karena 70% dari yang saya rencanakan itu berhasil dilaksanakan. Alhamdulillah. Jadi cukup puas. Namun mungkin ada hal-hal yang 30%-nya mungkin mau ditingkatkan Iya, kembali. betul, mau ditingkatkan. Baik, nah
adakah hal-hal yang baik yang sudah Ibu Nisa lakukan dalam proses pembelajaran? Mungkin bisa dipaparkan Bu Nisa. Oke. Terkait dengan hal-hal baik yang sudah dilakukan di kelas itu, yang pertama tentu merefleksi siswa di awal, maksudnya memberikan afirmasi kesiapan belajarnya seperti apa, kemudian memberikan motivasi kepada mereka terkait dengan pembelajaran, jadi tidak langsung memberikan mereka materi. Oke. Kemudian kedua, menggunakan metode yang berbeda, yang cukup berbeda dari sebelum-sebelumnya. Jadi metode debat mungkin hanya pernah atau hanya biasa kita lakukan pada saat lomba. Sementara di kelas itu jarang kita gunakan untuk metode debat. Jadi di situ ada ciri khas tersendiri untuk argumentasi, bagaimana siswa menyusun argumennya kemudian mempertahankan argumennya sendiri melalui metode itu. Oke, baik. Jadi merefleksi atau melakukan afirmasi. Kemudian ada juga bagaimana metode itu dilakukan secara variatif ya, supaya siswa mungkin tidak bosan. Iya, betul. Nah, dilihat dari hal-hal baik yang sudah Ibu Nisa lakukan, kira-kira Bu Nisa kalau diskalakan dari 0 sampai 10, kira-kira Bu Nisa ada di skala berapa? Kalau dari 0 sampai 10, saya mungkin hanya berada di angka 7. Oke, di angka 7. Bisa dijelaskan angka 7 itu seperti apa? Oke, seperti yang saya paparkan sebelumnya, saya cukup puas. Artinya 70% yang terlaksana, 30% itu tidak. Jadi mengapa di angka 7? Karena ada beberapa hal yang belum saya bisa lakukan. Misal yang refleksi di bagian akhir itu belum terlaksana. Kemudian mengelompokkan siswa berdasarkan kategori kemampuan kognitifnya itu juga belum. Saya hanya mengelompokkan acak, random. Jadi belum sampai kepada tahap yang diferensiasi sesuai dengan kemampuan mereka atau sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi ada tadi ya hal-hal yang perlu diperbaiki. Dua diantaranya yang saya tangkap adalah melakukan refleksi di akhir mungkin sudah dilakukan tapi tidak secara konsisten. Kemudian mengelompokkan siswa berdasarkan penilaian kognitifnya. Iya, selama ini dilakukan secara acak atau random saja melalui absen ya. Nah, dilihat dari hal-hal yang ingin ditingkatkan itu, jadi apa nih rencana Ibu Nisa selanjutnya untuk mengcover hal-hal yang perlu ditingkatkan itu? Nah, rencana saya yang pertama itu saya ingin mendiferensiasikan dulu, baik dari segi kognitifnya. Kalau dari segi non kognitif kan seperti gaya belajar, saya bisa ambil data dari guru BK terkait dengan gaya belajarnya si A dan si B. Tapi kalau misalnya kognitif, saya harus menyusun soal-soal yang berkaitan dengan kognitif itu mulai dari fase E sampai dengan fase F. Jadi saya membuat misalnya 10 soal observasi awal, kembali observasi awal kemampuan kognitifnya ini mereka di mana. Jadi pada saat pembelajaran selanjutnya saya bisa berdiferensiasi baik itu dari segi kemampuan kognitif level rendah, sedang ataupun tinggi. Nah, kalau misalkan saya bukan mengelompokkan mereka berdasarkan kemampuan kognitif, berarti saya mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar, yaitu visual, apakah visual, estetik atau auditorik. Oke, baik. Nah, menanyakan tadi saya tanyakan tentang rencana selanjutnya ya. Berarti ada perencanaan atau sudah ada mungkin di benaknya Ibu Nisa kapan rencana-rencana ini bisa dilaksanakan? Ya. Gitu. Oke. Kalau misalkan terkait dengan observasi awal tadi yang kemampuan kognitifnya itu sudah dilaksanakan, tapi belum dianalisis datanya. Oke, jadi tinggal penyusunan data-datanya awal dan sebagainya. Kemudian untuk gaya belajar itu juga sudah. Jadi untuk perencanaannya itu dirampungkan, saya rampungkan terlebih dahulu kelompok mana dan kelompok mana. Pembelajaran selanjutnya saya akan bagikan kembali kelompok yang pertama sesuai dengan kemampuan kognitif. Jadi tidak langsung kognitif dan gaya belajar berbeda. Jadi bisa saja pekan ini saya buat kelompokan berdasarkan kognitif, kemudian pekan depannya saya kelompokkan berdasarkan gaya belajar. Jadi bervariasi. Oke, berarti dilakukan secara bertahap ya, pekan depan dan pekan depan selanjutnya lagi. Oke, baik. Nah, tadi Bu Nisa sudah menyampaikan beberapa rencana.
dilihat dari mau mengaplikasikan pembelajaran diferensiasi, yang kemudian melakukan penyusunan asesmen awal, kemudian melakukan observasi juga. Nah, kira-kira apa nih komitmen atau tanggung jawab dari Ibu Nisa terkait atau terhadap pembelajaran di kelas? Kalau misalkan komitmen, hal-hal yang sudah saya lakukan di kelas, hal-hal yang baik seperti refleksi tadi, refleksi di awal, afirmasi, dan menggunakan metode yang lebih variatif itu saya harus konsisten gunakan. Jadi kalau misalkan pekan ini saya gunakan metode debat, usahakan pembelajaran selanjutnya yang materi berbeda, saya menggunakan metode yang berbeda lagi. Jadi bervariasi. Kemudian terkait dengan hal-hal yang belum bisa saya capai, saya akan meminimalisir atau menyusun sedemikian rupa kembali apa kira-kira langkah selanjutnya atau hal yang bisa saya lakukan untuk meminimalisir refleksi akhir itu bisa dilaksanakan. Jadi kayak misalnya terkendala di waktu, berarti saya harus menyusun lebih baik. Misalnya durasinya ada 15 menit ini, 20 menit ini. Jadi tersusun secara runtun, kronologis. Walaupun misalnya tidak bisa secara penuh, setidaknya meningkat dari pembelajaran sebelumnya. Oke, baik. Jadi komitmennya adalah melakukan secara konsisten atau secara terus-menerus ya, berkesinambungan. Berkelanjutan. Iya. Karena saya juga pernah membaca sebuah buku, sebuah keberhasilan itu atau kesuksesan suatu kegiatan itu atau rencana di kelas itu berdasarkan apa yang selalu kita laksanakan berulang-ulang. Betul. Jadi betul ya, komitmen itu sangat penting menjadi pegangan kita sebagai guru agar pembelajaran bisa terus bermanfaat untuk siswa dan tetap kita maksimalkan agar pembelajaran kita berpihak pada murid. Ya. Oke, baik. Nah, terima kasih Bu Nisa atas kegiatan di pasca observasi ini. Semoga hasil dari pertemuan ini bisa menjadi evaluasi kita bersama. Amin. Sehingga pembelajaran untuk siswa itu bisa lebih menarik dan variatif. Nah, baik, mungkin dari Ibu Risna sebagai PP bisa memberikan umpan balik atau masukan terkait kegiatan di pasca observasi ini, Bu. Silakan. Baik, terima kasih Bu Sabrianti sudah melakukan coaching pada rekan sejawat. Jadi dari proses tadi yang dilakukan kita melihat adanya prinsip-prinsip coaching yang sudah dilakukan. Itu mulai dari kita melihat tadi dari bagaimana kemitraan. Yang kedua itu adalah prosesnya sudah dilakukan secara kreatif, menunjukkan adanya percakapan dua arah, di mana sering mengulang ataupun merangkum dari pertanyaan-pertanyaan dan sudah memaksimalkan tadi potensi yang ada ya. Jadi menunjukkan adanya pada saat percakapan ini sudah menghasilkan tindak lanjut yang konkret, serta di akhir percakapan telah ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Jadi proses coaching pada hari ini sudah sangat luar biasa, sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching yang seharusnya memang ada pada saat kita melakukan coaching dengan rekan sejawat. Jadi terima kasih Bu Sabrianti, terima kasih Ibu Anissa, terima kasih Ibu Anissa sudah bersedia di coaching untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Risna atas masukan dan umpan baliknya hari ini. Ya, demikian kegiatan pasca observasi yang saya lakukan pada hari ini. Terima kasih untuk Ibu Risna dan Ibu Anissa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.